Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلواته وسلامه على النبي الأمي ومن تبعهم بدعوته بلغ الرسالة ونصح الأمة وعد الأمانة وجاهد بالله حق جهاده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sholat Jumat Masjid As-Sabirin Al-Wahyu rahimahullah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya lah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat ini untuk menunaikan tugas kewajiban bagi setiap muslim, yaitu sholat Jumat. Jamaah rahimakumullah, ketika rezeki bertambah, ilmu semakin tinggi, jabatan meningkat, biasanya seseorang itu rawan terkena penyakit sombong. Ia bisa lupa bahwa yang namanya kesombongan itu adalah penyakit yang mendatangkan banyak kerugian. Di antara hukuman yang mungkin tidak pernah disadari oleh hamba yang sombong itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci mati hati mereka. Akibatnya ia terhalang dari mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman-Nya di dalam Al-Qur'an Al-Karim di surat Al-Mu'min di ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang.
Al-Quranul Karim mengabadikan nasib buruk bangsa Yahudi yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keram akibat sifat sombong, dan kesombongan mereka ditunjukkan dengan pelanggaran dan tidak menggubris larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-A'raf ayat ke-166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma 'ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka setelah mereka bersikap sombong atau takabur terhadap segala apa yang dilarang tadi, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jamaah rahimakumullah, kisah serupa ini juga terjadi pada masa Nabi di dalam sebuah hadis yang sahih. Di sana disebutkan akibat betapa sifat sombong itu mendatangkan kutukan bagi pelakunya. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki sedang makan makanan di samping Rasulullah Muhammad SAW dengan menggunakan tangan kirinya. Ketika ditegur oleh Rasulullah Muhammad SAW agar menggunakan tangan kanannya, orang itu malah menjawab, aku tidak bisa. Lantas Rasulullah Muhammad SAW mengungkapkan lagi untuk menggunakan tangan kanannya. Apakah kamu tidak bisa? Lantas setelah itu jamaah rahimakumullah, tangan kirinya tadi yang dibuat untuk makan makanan tadi tidak bisa sampai ke mulutnya. Karena apa? Karena penolakannya disebabkan oleh sifat sombongnya tadi. Ini bisa kita cek, kita lihat di hadis riwayat Muslim, ya, di hadis nomor 2021. Jamaah rahimakumullah, orang sombong jika tidak mendapatkan balasan buruk di dunia, maka akan merasakan hukumannya yang lebih pedih di akhirat kelak nanti. Sebab mereka telah divonis masuk ke dalam neraka oleh Allah maupun Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Qasas ayat ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim di hadis yang ke 4634 dan di hadis 2853 di sana disebutkan ala ahbirukum ya ahlan nar, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Qalu bala. Qala kullu utullin jawabin mustakbirin. Mereka semua adalah orang-orang yang keras, lagi kasar, tamak, rakus, dan takabur atau sombong. Ini jemaah teman-teman. Sebenarnya ada banyak tanda dan indikasi dari sifat sombong itu. Jika gejala penyakit hati itu dibiarkan begitu saja, seiring berjalannya waktu akan semakin parah dan sulit untuk ditangani. Jemaah Rasulullah, ada beberapa di antara benih-benih kesombongan yang ketika dibiarkan maka akan semakin bertambah besar. Yang pertama, merasa luhur. Merasa luhur. Bagaimana perkataan iblis yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-A'raf ayat ke-12. Apa perkataan iblis? Dia mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Ini sudah menunjukkan kesombongannya. Yang kedua, jemaah Rasulullah, merasa besar atau merasa kuasa. Dan ini juga ada contoh dalam Al-Qur'anul Karim di surat Fussilat ayat ke-15. Sebagaimana perkataan kaum 'Ad, kalau kita bandingkan dengan umat Rasulullah Muhammad SAW, kaum 'Ad ini gak ada apa-apanya. Secara fisik pun kita ini tidak ada apa-apanya dengan mereka. Mereka kalau berdiri atau memanggang ikan cukup dengan begini saja di atas matahari. Jemaah Rasulullah, dengan begitu maka tidak ada makhluk yang boleh menyombongkan dirinya di muka bumi ini. Jangan kita merasa kuasa, jangan kita merasa besar. Akhirnya apa? Membuat diri kita sombong, bahkan menantang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kembali tentang persoalan ini di dalam surat Fussilat ayat 15. Siapakah yang lebih hebat kuasanya daripada kami? Jemaah Rasulullah, janganlah kita merasa hebat, merasa benar sendiri, padahal kita ini zalim. Ini pun juga diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Karim. Seperti perkataan Fir'aun, sebagaimana yang Allah abadikan dalam surat Al-Mu'min ayat ke-29. Aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik
dan aku hanya menunjukkan kepada jalan yang benar. Jemaah Rasulullah, kesemuanya itu, ya, baik itu kedudukan, harta, ataupun ilmu yang kita miliki, semuanya tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Rasulullah, jangan kita pernah merasa hebat karena harta, seperti perkataan pemilik kebun dalam surat Al-Kahfi, bagaimana yang diabadikan Allah dalam surat Al-Kahfi ayatnya ayat ke-34, hartaku lebih banyak daripada hartamu. Ini juga merupakan kesombongan jemaah Rasulullah. Oleh sebab itu, semua sifat yang merasa sangat halus, sangat halus, kecil dan kasar mata, dan bahayanya virus takabur atau sombong ini bisa menyerang siapa saja. Tak peduli itu ustaz, tak peduli itu kiai, tak peduli itu orang biasa. Semua akan terkena penyakit ini kalau tidak hati-hati. Oleh sebab itu jemaah Rasulullah, paling tidak sikap yang harus kita tunjukkan agar kita ini tidak menjadi orang-orang yang sombong tadi. Yang pertama, kita menginsafi bahwa sombong adalah sifat tercela. Ada banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang sombong tadi. Di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nahl di ayat ke-23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyukai orang-orang yang sombong. Yang kedua jemaah Rasulullah, selalu mengingat bahwa manusia itu makhluk yang lemah, yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak layak menyombongkan dirinya, karena semua yang mereka miliki sejatinya hanyalah rizki titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah ungkapkan di dalam surat Al-Mulk ayat ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah balladtu fi utubi wal sufur. Siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Jemaah Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kembali, sekiranya Dia menahan sumber mata air, kemudian sumur-sumur itu mengering sehingga tanaman menjadi layu, hewan-hewan ternak pun mati, kehausan dan kelaparan, buah-buahan dan sayur-mayur semuanya gagal panen, sementara hujan pun tidak kunjung datang. Apa yang bisa dibanggakan oleh manusia? Ya Rasulullah, maka dari itu sadarilah bahwa semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa. Hanya Allah yang berkuasa.
Manusia tidak ada apa-apanya. Sehingga Allah mengungkapkan di dalam surat Al-Mulk ayat ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai tambahan penutup khutbah kami yang kedua ini, mari kita selaku al-insan betul-betul taat untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang sombong seperti apa yang sudah saya gambarkan di depan tadi. Karena apa? Akibat daripada perbuatan kesombongan kita itu, maka semua itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita fasbir, sabar, dan betul-betul mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Akhirnya, marilah kita bentukkan kepala sunnah supaya mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap diberikan kekuatan iman sehingga mampu mengisi aktivitas hidup dan kehidupan kita ini bernilai positif, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.